Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Weni Official Channel. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya esensi kita berpuasa di bulan Ramadan yaitu untuk melatih kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Masya Allah. Nah, setelah kita melatih diri menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, kita pun diperintahkan untuk mensucikan diri, mensucikan hati di hari yang fitri dari berbagai penyakit hati dengan cara memohon maaf, memberi maaf, dan menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi di masa pandemi ini gimana, Kak? Jadi gini guys, meminta maaf, memberi maaf, dan menyambung tali silaturahmi di masa pandemi ini nggak mutlak harus ketemu langsung loh ya. Bismillah, semuanya bisa kita lakukan dengan berkomunikasi atau berinteraksi di media sosial. Alhamdulillah ya. Ketika kita memutuskan untuk mensucikan diri, mensucikan hati, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menghilangkan segala penyakit hati di dalam diri kita, kemudian memaafkan dan mengikhlaskan seluruh kesalahan orang lain, dan kita juga memaafkan diri sendiri yang telah hilang. Maksudnya kita tidak lagi larut dalam kesedihan. Dulu aku gitu. Come on. Saatnya kita bangkit, kita lakukan perubahan. Karena kita pernah salah, berbuat khilaf, maka hal yang kita lakukan adalah berkomitmen untuk berbenah diri, melakukan ibadah dengan maksimal yang didukung dengan akhlakul karimah. Setuju banget, Kak. Untuk melatih keistiqomahan kita dalam beribadah setelah bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Masya Allah, jadi puasa Ramadan lanjut lagi nih. Puasa 6 hari di bulan Syawal, kita itu ibaratnya berpuasa setahun penuh loh guys. Masya Allah kan? Nah, kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia akan diganjar pahala 10 kebaikan yang semisal. Dalam Syarah An-Nawawi ala Muslim jilid 8 nomor 56 dan Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 nomor 465 dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan. Nah, jadi ketika kita misalnya berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka itu dikalikan dengan 10 kebaikan sama dengan 300 gitu. 300 ini senilai dengan 10 bulan, ya kan? Nah, kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal. 6 dikali 10 sama dengan 60 yang pahalanya sebanding dengan 2 bulan. Nah, 10 bulan tambah 2 bulan ya sama dengan 12 bulan gitu, sama dengan setahun. Makanya guys, dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh gitu. Masya Allah banget ya. Nah gini guys, berkaitan dengan pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, banyak banget nih umat muslim yang dilema, khususnya kaum hawa, ya khususnya muslimah. Jadi bagi muslimah yang siklus haidnya normal atau lancar, tentunya ada puasa yang batal di bulan Ramadan, ya kan? Dan banyak banget gitu loh muslimah yang ngedumel, kesel, sedih karena hal itu.
Tapi sebenarnya gini loh guys, kita itu patut bersyukur karena sebenarnya ketika siklus haid kita lancar, siklus haid kita normal, itu tandanya kita berada dalam kondisi sehat dan itu semua patut kita syukuri. Ada banyak orang yang ingin sekali siklus haidnya normal, tapi nggak bisa gitu. Jadi ketika siklus haid kita normal, lancar, dan ada puasa kita yang batal di bulan Ramadan, ya udah ikhlaskan aja, banyak-banyak bersyukur gitu. Kan ada banyak tuh amalan-amalan yang masih bisa kita lakukan walaupun kita tidak berpuasa, kemudian pahalanya sejajar dengan orang yang berpuasa, ya kan? Jadi banyak banget tuh yang bertanya, Kak, apakah harus mengganti utang puasa dulu atau langsung puasa Syawal dulu nih? Setelah Syawal baru mengganti utang puasa. Jadi gini guys, ketika yang wajib dan sunnah dibenturkan, maka yang harus kita utamakan adalah yang wajib dulu. Karena namanya juga kewajiban gitu loh. Wajib itu ketika kita laksanakan dapat pahala, kemudian ketika kita tidak laksanakan maka kita berdosa. Lain halnya dengan sunnah. Sunnah itu kedudukannya ketika dilaksanakan dapat pahala, kemudian jika tidak dikerjakan maka kita merugi. Jadi catat ya, apakah harus puasa qada dulu atau puasa Syawal dulu? Nah, jawabannya adalah mengkodok puasa dulu. Ganti dulu utang puasanya. Nah, setelah kita mengganti utang puasa, kemudian masih ada waktu, ya udah kita lanjut untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kak, kemarin aku haidnya 15 hari, Kak. Dan sepertinya kalau aku mengkodok puasa aku, kayaknya nggak bakalan kesampaian untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Gimana tuh, Kak? Jadi gini guys, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Intinya teman-teman berniat bersungguh-sungguh untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi ingat, balik lagi, kita harus menuntaskan dulu kewajiban kita. Ketika misalnya kita sudah berniat bersungguh-sungguh ingin melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan tetapi kita mendahulukan kewajiban kita dulu, kemudian kita tidak kesampaian untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, maka bismillah, kita itu sudah mendapatkan pahala. Karena sesungguhnya gini teman-teman, Allah itu melihat kesungguhan kita, Allah itu melihat keseriusan kita. Jadi ya ketika misalnya kita telah berupaya dan kondisinya emang gak memungkinkan, ya udah bismillah, Allah telah mencatat pahala bagi kita. Kemudian pertanyaan kedua nih yang banyak ditanyakan, apakah puasa Syawal itu harus berturut-turut atau boleh jeda sehari gitu? Nah, jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa berat gitu kan ya, berpuasa 6 hari berturut-turut gitu di bulan Syawal gitu, ya udah boleh dijeda. Misalnya puasanya Senin, kemudian lanjut Kamis lagi, Senin, Kamis lagi, Senin, Kamis lagi. Tuh, disesuaikan aja. Tapi perlu waspada, jangan sampai kita mundurnya kayak gitu, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 3 pekan tuh. Jangan sampai belum selesai kita udah keburu dapat siklus haid lagi. Jadi sebaiknya ya disegerakan gitu. Jadi nggak ada aturan terikat yang harus setiap hari ya. Jadi boleh nggak berurut. Nah teman-teman udah jelas kan ya tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah harus mengganti puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Dan apakah harus dilakukan berurut-urut atau nggak berurut-urut? Udah Uni jawab. Dan sebagai tambahan lagi nih, sebagai hamba Allah kita itu dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksud dari fastabiqul khairat ini bersegera melakukan amal kebaikan selagi momentum itu masih ada. Nah, orang yang berprinsip fastabiqul khairat kemudian tiba di bulan Syawal, langkah yang ia lakukan ialah bersegera melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, nggak menunda. Lain halnya ketika misalnya kita ada uzur. Ya mau gimana lagi kan. Dan harapan terbesar kita juga nih guys, mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu kita pun bisa menjadi hamba yang robbani, bukan hamba Ramadhani. Hamba robbani, hamba Ramadhani, bedanya apa? Nah, hamba Ramadhani adalah hamba yang sangat giat sekali beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Nah, setelah Ramadan berlalu
amalannya pelan-pelan mulai surut juga. Makanya kita diperintahkan untuk menjadi hamba robbani, hamba yang senantiasa menjaga keistiqomahannya dalam beribadah, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Bismillah ya guys, mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya. Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang robbani, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah teman-teman, cukup sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang mau request kira-kira next video aku bakalan sharing tentang apa lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.